Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini materinya adalah tentang difusi dan inovasi. Nah, apa saja capaian pelajarannya? Yaitu 1. Mahasiswa memahami tentang pengertian apa itu difusi dan inovasi. 2. Mahasiswa memahami elemen apa saja yang ada dalam difusi dan inovasi. 3. Mahasiswa mengetahui kategori adopter. Kemudian 4. Mahasiswa memahami tahapan terjadinya adopsi. Untuk yang pertama, teori difusi dan inovasi ini pertama kali dikenalkan oleh tokoh yang bernama Everett M. Rogers. Pada mulanya dipergunakan dalam bidang pertanian. Teori ini hingga kini banyak dirujuk para peneliti, khususnya saat membahas soal difusi dan inovasi. Teori difusi dan inovasi ini ada pada tahun 1983, sudah lama sekali ya. Kemudian pengertiannya, apa itu difusi dan inovasi? Kalau difusi itu sendiri adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran. Maksudnya di sini adalah saluran komunikasi atau media komunikasi selama periode waktu tertentu kepada anggota dari sebuah sistem sosial. Maksudnya adalah masyarakat ya, sistem sosial. Anggota dari sebuah sistem sosial itu adalah masyarakat. Kalau inovasi itu sendiri adalah gagasan, praktek atau ide-ide baru yang ada pada seseorang atau yang muncul akibat dari pemikiran individu atau seseorang. Konsep difusi dan inovasi ini lahir dari penelitian-penelitian tentang proses penerimaan teknologi-teknologi baru dalam perkembangannya. Tidak hanya digunakan dalam bidang pertanian, namun juga digunakan dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah dalam program KB sebagai salah satu contohnya. Kenapa program KB? Awal masalahnya adalah karena peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi menimbulkan masalah yang berkaitan dengan sosial, kesehatan maupun ekonomi, sehingga harus ada terobosan atau inovasi supaya bisa menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan cara program KB. Masalah yang terjadi berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk ini sosial, misalkan terjadinya pengangguran yang meningkat, kemudian terjadinya kriminalisasi, kemudian kalau ekonomi mungkin karena berkurangnya lowongan pekerjaan, kemudian makin meningkatnya kemiskinan, kemudian kesehatan yaitu terjadinya peningkatan kematian ibu dan anak, kemudian peningkatan penyakit menular di kalangan menengah ke bawah misalkan ya. Karena hakikatnya pelaksanaannya agak berbeda, maka penggunaan konsep ini dalam bidang KB menggunakan beberapa penyesuaian sesuai dengan bidang kesehatan. Model yang digunakan dalam bidang pertanian dikenal dengan model klasik difusi dan inovasi, dan itu pun juga dipergunakan dalam bidang kesehatan. Model klasik difusi dan inovasi ini digambarkan proses penyebaran penerusan dari suatu gagasan yang dianggap baru dalam suatu kurun waktu tertentu, di mana akhirnya dapat dibedakan beberapa macam penerima. Nah, penerima ini adalah masyarakat atau individu itu berbeda-beda antara satu dengan individu yang lain. Ada yang penerima dalam tanda kutip itu cepat, ada yang harus dalam kurun waktu tertentu atau lama. Dan gagasan atau ide itu kecepatan adopsinya berbeda-beda antara individu. Next, ada 4 elemen teori difusi dan inovasi. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, yang kedua adalah saluran komunikasi atau media komunikasi yang sudah pernah dijelaskan dari semester 1 tentang komunikasi kesehatan ya. Apa saja saluran komunikasi, media komunikasi, ada cetak, ada visual, ada audio ya. Kemudian yang ketiga, jangka waktu di mana
proses adopsi dari sebuah inovasi itu memerlukan waktu dan setiap individu dalam mengadopsi inovasi itu mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda antar individu. Kemudian yang keempat adalah sistem sosial, yaitu masyarakat itu sendiri. Nah, ada 5 kategori adopter, yaitu 1 inovator, 2 early adopter, 3 late majority, 4 early majority adopter, 5 laggard. Nanti kita akan bahas satu persatu dari definisi per item kategori adopter. Yang pertama, inovator. Inovator itu adalah orang yang menciptakan inovasi. Bagaimana ciri-ciri individu, sifat hubungan sosial, dan perilaku komunikasi. Inovator ini mempunyai status sosial yang tinggi, kemudian kaya, usia muda, berpendidikan tinggi, dan berpengalaman. Dia mempunyai jiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko, dan dia mempunyai interaksi aktif dan mampu memanfaatkan saluran komunikasi tidak hanya personal saja tapi juga non personal. Dia mempunyai jaringan yang luas, kolega yang luas, pemikiran yang luas, kemudian mempunyai ide-ide yang selalu membuat dia itu merasa haus jika tidak mengadakan perubahan. Dia terus berpikir bagaimana caranya memecahkan masalah dan berinovasi yang baru. Kedua adalah early adopter. Ciri individunya status sosial tinggi, lingkup usaha besar, dan spesialistis. Sifat hubungan sosial dilihat oleh sesamanya sebagai contoh opinion leader yang sangat berpengaruh. Perilaku komunikasi hubungan sangat baik dengan penyuluh, mampu memanfaatkan informasi dan media massa. Dia bukan pelaku pembuat inovasi, tapi dia mengadopsi sangat cepat. Early itu artinya awal-awal atau dahulu. Jadi adopter itu orang yang mengadopsi. Dia mengadopsi dari sebuah inovasi, tapi dia mempunyai waktu yang cepat untuk mengadopsi. Yang ketiga adalah early majority. Ciri-ciri individu status sosial menengah atas, kemudian bersedia mempertimbangkan hal baru jika kelompoknya juga menerima ide. Bila tidak, maka dia tidak mempertimbangkan. Jadi harus ada dorongan dari kelompoknya. Kemudian perilaku komunikasi, mempunyai hubungan dengan penyuluh dan kelompok early adopter. Kontak dengan media massa, dia masih mau menerima dengan inovasi melalui media massa, keterbukaan, dan kemudian hubungan dengan media massa. Selanjutnya adalah late majority. Late artinya terlambat. Ciri-ciri individu, status sosial menengah ke bawah, lingkup usaha kecil, pendapatan rendah, sifat hubungan sosial membutuhkan dorongan kelompok sebelum menerima ide baru. Kemudian perilaku komunikasi berhubungan dengan sesama late majority, jarang berhubungan dengan media massa. Kalau yang tadi early majority, dia masih berhubungan dengan media massa. Kalau late majority jarang berhubungan dengan media massa, mungkin karena kalau ada pemberitaan yang enggak baik, dia lebih baik tidak memperhatikan. Kemudian laggard ini adalah kolot dan tradisional, status sosial rendah, lingkup usaha kecil, pendapatan rendah, sumber informasi dari tetangga. Dia tidak mau melihat penelitian yang baru, jurnal, artikel yang terbaru. Misalkan saja dia masih berorientasi pada masa lalu. Misalkan dia mempunyai anggapan bahwa makan telur itu dapat membuat badan menjadi amis, padahal enggak. Telur itu adalah zat pembangun protein yang tentunya dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan penyakit, penyembuhan luka ya. Terpencil dari pergaulan sosial karena kolotnya itu tradisional, sulit menerima informasi, dan jumlahnya di masyarakat itu adalah 16%. Nah, ini adalah kategori inovasi persenannya. Inovator hanya 2,5%, early adopter 13,5%,
early majority 34%, late majority 34%, kemudian laggard 16%. Inovator dan laggard lebih banyak laggard ya. Yang terbanyak di masyarakat adalah early majority dan late majority. Karakter inovasi yang mempengaruhi kecepatan penyebaran yaitu pertama, manfaat relatif. Inovasi yang dinilai bermanfaat secara sosial dan ekonomi akan lebih cepat diterima. Bila tidak bermanfaat, maka masyarakat merasa acuh gitu. Kemudian kesesuaian, sesuai dengan nilai-nilai pengalaman masa lalu dan kebutuhan seseorang. Yang ketiga, kerumitan, inovasi yang dinilai sulit dimengerti dan diterapkan akan lebih lambat difusinya. Yang keempat adalah dapat dicoba, inovasi dapat dicoba terlebih dahulu sebelum diterima. Kemudian dapat diamati, inovasi yang hasilnya dapat segera dilihat akan lebih cepat diadopsi ya. Bila tidak terlihat, maka orang merasa ragu terhadap inovasi itu. Maka bila dapat diamati, inovasi akan cepat tersampaikan dan cepat diadopsi. Tidak semua orang mempunyai kemampuan adopsi yang sama terhadap inovasi, yaitu dipengaruhi oleh tadi ciri-ciri individu, perilaku komunikasi, dan hubungan sosial. Selanjutnya, tahapan terjadinya adopsi itu ada pengetahuan, persepsi, keputusan, pelaksanaan, dan konfirmasi. Yang pertama, seorang adopsi akan memperoleh pengetahuan dulu, entah itu dari sumber artikel, media massa, jurnal, maupun dari media cetak, elektronik, dan lain-lain. Kemudian setelah dia memperoleh pengetahuan itu, maka akan ada bujukan atau persuasi dari luar maupun dalam, misalkan dari lingkungan itu sendiri atau dari dalam dirinya yang membujuk untuk mengadopsi sebuah inovasi. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan apakah dia akan menerima inovasi tersebut atau tidak. Kemudian yang keempat, melaksanakan, dan setelah melaksanakan maka dia akan mengetahui ada manfaat apa dalam inovasi itu ataukah dampak negatif yang terjadi dari inovasi itu. Kemudian yang kelima adalah konfirmasi, dia otomatis mengkonfirmasi setelah melaksanakan inovasi itu. Kemudian ada 4 dimensi pemanfaatan pengetahuan. Yang pertama, dimensi sumber, dimensi isi, dimensi media, dan dimensi pengguna. Dimensi sumber itu maksudnya dia memperoleh pengetahuan dari mana, institusi, organisasi, atau dari mana. Kemudian isinya itu berbobot atau tidak dari pengetahuan itu. Kemudian dimensi media, medianya dari media yang modern atau media yang menarik sehingga dia mudah untuk menerima sebuah inovasi. Kemudian dimensi pengguna, pengguna dari pengetahuan dan produk yang dimaksud. Sekian materi pada siang ini tentang difusi dan inovasi. Silakan kalau ada diskusi.